Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatma'innul qulubi bidzikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ikhwatul iman, jamaah Majlis Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali Allah tempatkan kita, dudukkan kita di tempat yang Allah muliakan, majelis ilmu, dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman yang tertinggi adalah merasakan selalu bersama Allah. Sekali lagi, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keadaan yang tertinggi di hadapan Allah ketika kita selalu merasa bersama Allah, digerakkan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, dan dinikmatkan oleh Allah. Tidak mudah untuk menjadi ashabul ilmi. Para pencinta ilmu ini tidak mudah, Pak. Kadang orang karena kesombongannya dia enggan untuk mencari ilmu. Maka dengan ketawaduan mari kita bersama-sama kembali tundukkan hati kita di hadapan Allah. Karena memang yang memahamkan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kajian kita terutama minggu kemarin, wabil khusus di Baitul Mukminin, kita sedang mencoba menggarap kajian berkaitan amalul qalb, amalan hati. Hati ini di dalam, Pak, nggak kelihatan. Lebih kepada keadaan, bukan lagi pengetahuan, tetapi kesadaran-kesadaran, keadaan-keadaan hati. Justru kita sibuk menata hati kita, karena memang Allah nggak pernah berhenti melihat dan menata hati kita. Apakah dalam hati kini ada sabar? Apakah di dalam hati kita ada syukur, ada ridho, ada ikhlas, ada tawakal? Selalu dilihat oleh Allah. Nah inilah, Pak. Maka kontrol kita. Dengan kajian ini kita mencoba kembali menata, mengontrol diri kita, oleh kita. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang manjilatu tawakul. Jadi kalau bahasa Indonesianya tawakal, bahasa Arabnya tawakul sebetulnya. Jadi kajian tentang tawakal ini kita sudah buka kemarin beberapa ayat, ya. Ada yang paling penting kemarin di dalam surat Ali Imran 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini sikap kita setiap saat.
tidak pernah lepas sikap ini. Fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau merencana, mengajamkan sebuah rencana, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini kita melihat bagaimana Rasulullah bukan hanya jiwanya yang selalu bertawakal, maka Rasulullah SAW ditunjukkan dengan sebuah tarekah beliau di dalam hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ternyata Rasulullah membiasakan berdoa, Pak Haji. Salah satu doanya ini. Nah ini. Boleh Bapak-bapak ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayy alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Pak. Salah satu doa yang Rasulullah SAW biasa bacakan ini. Di dalamnya ada kalimat apa? Wa alaika tawakkaltu. Tawakkaltu. Nah ini panjang ya, nanti ya harus di WA sajalah dihafalkan. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, padamu kami berserah diri. Berserah dulu, Pak. Islam ini berserah. Muslim ini orang yang berserah. Maka orang muslim tidak tawakal, bohong muslimnya sebetulnya. Betul. Maka di sini nanti dalam pembicaraan ada orang mengatakan tawakal tapi dia berbohong kepada Allah. Maka diawali aslam tuh, aku berserah padamu ya Allah. Ini kalimat-kalimat yang Nabi tuntunkan kepada umatnya. Dan ini termasuk doa yang maksurah yang terdapat di dalam hadis. Jadi Nabi membiasakan doa ini, Pak Haji. Ini bagus sih, Pak. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, padamu kami beriman ya Allah. Setelah pasrah, setelah Islam, kami beriman padamu ya Allah. Kemudian wa alaika tawakkaltu, padamu aku bertawakal. Padamu aku mempercayakan segala urusan. Nah ini, tawakal itu kan diantaranya itu. Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, padamu aku kembali. Ibadah itu anabtu, inabah, kembali ke Allah. Wa bika khasamtu, karenamu aku bermusuhan. Karena Allah, karena dalam mengagungkan Allah kami bermusuhan dengan orang-orang kafir. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu, dengan kehebatanmu. Aku berlindung padamu. Maka di sini Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Bi'izzatika itu sama dengan doanya iblis. Fa bi'izzatika. Iblis berdoa itu. Wahai Allah, dengan kehebatanmu. Jangan kalah sama iblis. Iblis pun berdoa dengan kalimat itu. Dalam rangka apa, Pak?
Pak Haji, dalam rangka minta kekuatan ke Allah untuk diberi kekuatan untuk menyesatkan manusia. Biizzatika. Kalimat ini muncul dari seorang iblis. Maka Nabi pun, Allahumma inni a'udzu biizzatika. Namun kalau iblis untuk dalam rangka mencelakakan manusia karena keiriannya, karena hasudnya kepada Nabi Adam, hasud Pak. Tapi beliau memuji, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Antudillani, agar Engkau tidak menyesatkan aku. Bapak dapat musibah, kemudian tidak ridho, marah, lagi disesatkan oleh Allah. Jadi diam-diam Allah itu menyesatkan. Maka Nabi berdoa kepada Allah, agar Engkau tidak menyesatkan aku ya Allah. Antal hayyu, Engkau yang maha hidup ya Allah. Alladzi la yamut, Engkau yang tidak pernah mati, tidak akan mati. Wal jinnu wal ins yamutun, kata Nabi. Sedangkan jin dan manusia mereka akan mati. Maka Nabi mencontohkan kepada kita, bertawakallah kepada yang maha hidup, yang maha mengurus tiada berhenti. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu salah seorang hadis ya. Nanti dia bisa diapalkan ya. Nah, di sini ada kalimat wa alaika tawakkaltu. Mudah-mudahan hafal ya nanti ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun. Nanti dicatat. Yang mau menghafalkan boleh catat, ini doa-doa mantep Pak. Kalau doa langsung dari Rasulullah, nyambung. Wa fi Tirmizi, di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi an Umar radhiyallahu an, diterima dari Umar, marfu, hadisnya marfu. Beliau begini, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau kamu sekalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal. Kenapa ada kalimat haqqa tawakkuli? Jangan-jangan ada yang tatawakalan. Jadi haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal. Awas, apa kata Nabi? La rojaqakum, pasti Allah memberikan rizki padamu. Udah, begitu aja. Kata kunci itu. Sudah. Mau berangkat, haqqa tawakkuli, yang sebenar-benarnya tawakal. La rojaqakum kama yarjuqut toiro. Kata beliau, pasti Allah memberikan rizki padamu. Jangan kecil hati. Tapi di dalam hatinya terus mengalir ketawakalan ke Allah. Gitu Pak. Ini hidup ini begini. Nah ini. Kama yarjuqut toiro, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada apa? Toir, burung. Toir, burung pun yang tidak sekolah, tidak kuliah, dapat rizki, tidak punya akal. Allah memberikan rizki. Tagdu khosoman wataruhu batonan. Dia pagi-pagi ini dalam keadaan kosong perutnya.
Ini hikmah yang paling tinggi, Pak. Ya. Pagi-pagi dalam keadaan perut yang kosong. Tapi wataruhu batonan. Kemudian nanti pulang sudah kenyang. Kalau kita berangkat perut kosong yang ada masuk angin. Nah, ini hati-hati Mas, harus ini dulu. Tapi ini sebuah istilah. Tuh lihat. Perhatikan itu apa? Burung. Dia pagi-pagi dalam keadaan kosong. Artinya tidak punya rezeki. Tetapi ketika pulang, dia rebo dengan rezeki. Membawa rezeki untuk anak istri. Di mana? Di sarangnya. Pasti, Pak. Pernah Bapak dulu cari manuk piit? Disayang ya. Bukan dengan piit ya. Tinggali, oh ini. Kelihatan kita lagi memberi makan. Pasti jam 10 dia pergi. Ditanya sama kita, lagi mana Babe? Lagi usaha. Tapi nanti malam pasti dia ada. Ini diceritakan dalam hadis, Pak. Ya. Jadi burung saja pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya. Tapi pulang kenyang perutnya. Luar biasa, Pak ya. Nah, ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Itu ungkapan-ungkapan kedalaman tentang tawakal. Berarti jiwa tawakal pun ada di burung. Kayaknya burung gak berpikir apa-apa. Geleber. Dunia ini luas ke mata mereka. Aku akan pergi meninggalkan anak istri. Tunggu sebentar, aku akan pulang lagi. Ternyata pas pulang, anaknya sudah diambil oleh Pak RW. Kata burung, terlalu ini manusia. Akhirnya semuanya baheula mah teu apa. Baheula mah teu apa. Libawa ka imah. Allahu Akbar. Akhirnya burung pun rapat dinas. Ini kelakuan tidak benar nih manusia. Allah. Kita mengalami itu semua ya. Baik Pak. Tapi ada pelajaran. Burung pun mereka bertawakal. Makanya nanti di sini. Maka tawakal ini persinggahan yang sangat luas. Yang tawakal ini bukan kita saja. Seluruh yang ada di alam semua bertawakal ke Allah. Nanti satu paragraf lagi nih. Wafis sunani di dalam hadis Sunan an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala siapa yang berdoa yakni idza kharaja min baitihi. Ini Pak, sudah aplikasi. Sudah aplikatif nih. Ini harus praktekkan. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Cukup itu. Kalimat ini sudah memadai kata Nabi. Keluar rumah, kalaupun Pak Haji nggak kemana-mana, keluar saja. Cuma ini menjemur, tapi keluar. Itu menunjukkan saya akan berikhtiar ya Allah. Walaupun cuma di halaman Pak Haji, tapi sebetulnya keluar rumah. Kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, maka dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut apa? Hudita. Hudita itu sungguh engkau telah diberikan petunjuk. Oh, itu hudita. Kemudian wawukita, sungguh engkau telah dilindungi. Masya Allah. Ini kalimat yang hebat Pak. Jaminan Allah. Dikatakan kepada orang tersebut kata Nabi. Apa yang pertama? Hudita, sungguh engkau telah diberikan hidayah. Wawukita, sungguh engkau telah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang paling hebat apa?
wa kupita, sungguh engkau telah dicukupkan oleh Allah. Orang nggak percaya, nggak yakin dengan kalimat ini yang bahaya. Setengah hati, setengah iman berkatnya, makanya sulit terus. Maka ini yang sangat penting dihidupkan dalam diri orang-orang yang beriman. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka selalu bertawakal. Pak, ternyata ada yang disiksa. Apa? Fayaqulu syaitanu lisyaitani akhar. Maka setan pun ngobrol. Ngobrol, Pak. Melihat bapak-bapak yang keluar dari rumah mengucapkan ini, setan pun gak berdaya. Ternyata ada obrolan setan. Ingin tahu Pak obrolan setan? Ini obrolannya. Fayaqulu syaitanu lisyaitani akhar. Kaifa laka birajulin? Bagaimana kamu bisa memperdayakan mereka? Bagaimana engkau bisa menyesatkan mereka? Kamu gak bisa. Kamu tidak bisa menyesatkan mereka. Mereka sudah dilindungi oleh Allah. Telah dijamin oleh Allah. Telah dicukupkan oleh Allah. Ya, qad hudiya wa kupiya wa wukiya. Kata setan, kamu tidak mungkin mampu menggoda manusia. Tuh orang yang keluar itu. Kenapa? Karena dia telah diberikan petunjuk, dilindungi oleh Allah dan dicukupkan oleh Allah. Setan pun gak berdaya. Ketika nanti Bapak membaca itu padana, maka sadari oleh padana, setan kau gak berdaya lagi ya. Itu sebetulnya. Karena saat itu setan pun ngobrol. Gak mungkin kamu bisa memberdayakan mereka. Orang yang tawakal seperti ini. Nah itu Pak ya. Itu konsep tawakal begitu dalam. Rasulullah SAW membimbing kepada kita. Tiada hari tanpa tawakal. Itu aja. Keadaan. Kita hari ini lagi tawakal Pak. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu adalah setengahnya beragama. Awas nih. Awas hati-hati nih Pak. Jadi beragama itu setengahnya, semuanya full tawakal. Ini lagi tawakal. Tapi Bapak tawakal. Sampailah ke sini. Wa nisfu asani al-inabatu. Inabah. Anabtu yang tadi. Al-inabah. Inabah itu sebetulnya kembali ke Allah. Maka dari kalimat ini setengahnya adalah tawakal dan setengahnya lagi al-inabah. Maka dikatakan fa inna dina isti'anatun wa ibadatun. Maka agama itu sebetulnya isti'anah. Dalam hidup kita ini selalu memohon pertolongan kepada Allah dan ibadah. Maka ini yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jiwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sebetulnya tawakal dan selalu inabah kepada Allah. Cantik sekali Pak keadaan seorang mukmin ini. Patawakkulu huwa al-isti'anah. Tawakal itu sebetulnya hanya mengharap dan meminta pertolongan ke Allah semata. Itu. Wal inabatu hiya al-ibadah. Hidup ini cuma itu. Apalagi? Maka Allah menyiapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Agar kita selalu beristi'anah kepada Allah, agar selalu bertawakal kepada Allah, selalu berinabah, selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah. Ya Allah, berikan tunjuki aku. Berikan tuntunan ya Allah. Nah, ini Pak Haji, ketika ihdinas siratal mustaqim.
ihdi, ya Allah, bimbing aku. Tuntun kami ya Allah. Oh indah Pak. Bahkan dalam kitab Al-Khusuf fi Sholawat panjang itu. Agar aku bisa melakukan itu ya Allah. Agar apa yang aku rasakan lakukan ini tidak rusak ya Allah. Ketika aku mengerjakan dan setelah itu aku dibimbing oleh-Mu ya Allah. Itu Pak. Ihdi itu. Tadi pagi saya di pesantren membahas kajian tentang Al-Fatihah. Jadi Al-Hidayah ini yang dipinta ini tafsil, dirinci. Minta dituntun oleh Allah agar bisa melakukan sesuatu. Agar amal-amal ini tidak rusak ketika mengamalkan dan setelah mengamalkan. Ihdina. Jadi Al-Fatihah merupakan sebuah tuntunan Allah yang akan mengarah kepada keadaan ini, tawakal dan inabah. Baik Bapak-bapak ya. Nah, tadi telah disampaikan betapa persinggahan tawakal ini adalah sebuah persinggahan yang sangat luas. Wa manjilatuhu ausaul manazil, kata beliau, wa azma'uha. Jadi tawakal ini sebuah persinggahan yang paling luas. Kalaulah dianggap sebuah petak-petak, petak tawakal ini adalah petak yang paling luas dan menyeluruh. La tajalu ma'muratun bin najilin. Tidak henti-hentinya orang semua singgah di sini. Bapak sudah singgah di makom, di manjilah tawakal. Seluruhnya diramaikan orang-orang singgah di sini. Li saati muta'alliqi tawakal. Betapa luasnya kaitan tawakal dalam kehidupan manusia. Wa qasratul hawaijil alamin. Begitu banyak penghuni alam ini perlu kepada Allah. Binatang perlu ke Allah. Diam-diam mungkin semua makhluk Allah, binatang melata yang ada di bumi ini, semua bertawakal ke Allah. Maka disebut seluruhnya berada di persinggahan tawakal kepada Allah. Wa umumu tawakkul wa wuqu'uhu minal mu'minin wal kuffar. Orang yang ada di makom ini sebetulnya bukannya orang beriman saja. Orang kafir pun sebetulnya dia berserah kepada Tuhannya. Hakikatnya. Semua. Mereka perlu dengan Allah. Tadi siapa tuh? Di TV ada artis yang Nasrani kalau nggak salah ya. Dia nangis karena sakit. Ingat kematian. Ya. Ben, aduh, bagaimana saya kalau meninggal istri saya pasrah kepada Tuhan. Ingat mati. Mukmin kufar pun sama. Mereka sebetulnya begini ke Allah, Tuhan. Wal abrar wal pujar, orang-orang baik bertawakal, orang-orang jahat pun sebetulnya bertawakal ke Allah. Diam-diam seorang copet pun sebetulnya berdoa ke Allah agar dilindungi dalam pekerjaannya. Berdoa. Jangan-jangan bismillahirrahmanirrahim itu ya. Maka kata beliau, orang beriman, orang kafir, orang baik, orang jahat pun sebetulnya mereka berada di dalam persinggahan tawakal. Wat toyer, apa toyer? Burung, wal wahsai wal bahaim. Binatang melata, binatang buas pun semuanya pasrah ke Allah. Jangan dikira itu singa semua pun ke Allah. Maka ketika ada binatang, Pak, mereka bertawakal ke Allah. Maka ambil kita makanan untuk kucing kita. Sebetulnya Allah nitipkan rizki mereka di tangan kita. Begitu Pak. Anjing-anjing yang liar pun sebetulnya mereka bertawakal.
dititipkan rezekinya di kita. Hati-hati Pak. Seluruhnya. Fa ahlus samawati wal ar mukallafuna. Pengisi langit dan bumi semua berada dalam ketawakalan kepada Allah, berserah kepada Allah. Fi maqami tawakkal. Mereka berada di dalam makam tawakul. Walaupun berbeda ketawakalan mereka. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan fa'auliya'uhu. Maka para kekasih Allah, para wali-wali Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang dikhususkan mana? Yatawakkaluna. Mereka bertawakal kepada Allah bil imani, di dalam keimanan. Khusus para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka pun bertawakal kepada Allah bil imani, di dalam keimanan. Wa nasratil dinihi, dalam rangka menolong agama Allah. Tawakal dalam berdakwah, menghidupkan dakwah, memakmurkan masjid, sebetulnya itu dalam rangka wa nasrati dinihi, menolong agama Allah. Wa i'la'i kalimatihi, di dalam meninggikan kalimat-kalimat Allah, menghidupkan dakwah, menghidupkan takbir, menghidupkan gema zikir. Itu semua sebetulnya dilakukan oleh para kekasih Allah, orang-orang khusus. Wa jihadi a'daihi, mereka pun bertawakal dalam berjihad memerangi musuh-musuh Allah. Wa bi muhabihi wa tanfidhi awamirihi, di dalam bingkai cinta kepada Allah, di dalam bingkai melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu Bapak-bapak. Jadi tawakal ini beliau uraikan sebagai sebuah persinggahan yang sangat luas dan menyeluruh. Ternyata bukan kita saja Pak Haji yang bertawakal, mereka pun binatang, semua makhluk itu mereka berpasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Iblis pun bertawakal ke Allah. Fabi ijatika, dengan kehebatanmu ya Allah, beri aku kekuatan untuk dapat menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Itu. Ya, maka di sini katakan orang-orang beriman, orang-orang kafir. Siapa orang kufar? Ya, termasuk iblis. Mereka berserah kepada Tuhannya, kepada Allah. Masih ada waktu ya? Masih 10 menit. Insya Allah. Itu gambaran tentang konsep tawakal, begitu luas tawakal. Jadi ayah baturnya, lain orang bae tawakal. Lagi makhluk yang lain sama-sama tawakal. Ketika Pak Lukman berangkat kemana? Ke hutan. Lagi ngambil rumput. Ada apa? Burung. Oh, sama-sama profesi. Halo. Kita sama-sama bertawakal kepada Allah. Mau bisa ngobrol begitu. Semua makhluk. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Wa ma'na dzalika annahu amalu qalbi laisa biqauli lisan. Enggak usah. Bukan amalan ini sebetulnya. Kalaupun diungkapkan dengan mulut, tapi hakikatnya amalan hati. Wala amalal jawarih, bukan amalan anggota. Wala huwa min babil ulumi wal idrak, bukan sebuah ilmu dan pengetahuan, teori. Qala Sahal, berkata Imam Sahal, at-tawakkul, tawakul itu atau tawakal itu al-istirsalu ma'allahi ma'ama yurid. Oh, ini dalam Pak. Tawakal itu ada kepasrahan bersama Allah, apa yang dikehendaki Allah.
Jadi orang tawakal itu senantiasa mengikuti Allah sesuai keinginan Allah, iradah Allah. Wa ma arada bihi. Kalau Allah iradah apa? Maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah. Jadi tawakal kata beliau al istirsalu ma'allahi ma'ama yurid. Selalu pasrah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Dalam bahasa Sunda mangga Gusti, kumaha Gusti. Itu Pak. Hati-hati Pak. Kemudian wa minhum may yufassiru birridha. Ada juga para ulama ahli hakikat yang menafsirkan tawakal itu adalah ar-ridho. Fayaqulu huwa ridho bil maqdur. Apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap kita, dia ridho. Tadi ada anak santri yang berusaha ingin masuk ke kepolisian, belum lulus, ya udah terima kamu. Mungkin ini belum yang terbaik menurut Allah. Saya mau pindah Pak ke angkatan darat, ya ikuti saja. Mungkin di sana yang terbaik buat kamu. Dia ridho saja. Saya sudah sampaikan apa yang Allah berikan, kamu harus siap menerima. Itu terbaik menurut Allah. Ma'ama yurid itu yang terbaik. Tidak mungkin Allah punya keinginan jelek buat hambanya, itu aja. Titik dah. Jangan suudon. Usaha ini gagal, kata Allah, ini kurang baik buat kamu. Udah beres. Sampai di dalam kitab Hikam yang keempat, saya teringat apa kata beliau Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mengatur diri kita. Kata beliau, cicing, diamlah dirimu. Sudah. Karena Allah yang telah mengatur. Allah sudah membuat kadar-kadar. Kita diusahakan oleh Allah. Maka kalimatnya, arih nafsaka minat tadbir. Kadang-kadang kita memaksakan keinginan kita. Supaya Allah mengabulkan. Seolah-olah memaksa Allah. Kalau nggak ada bagian, tidak ada Pak. Ya. Saya punya teman di Sumedang. Anaknya mau masuk polisi juga. Sampai usaha ini sampai bagaimana supaya tinggi badannya naik 2 cm lagi. Udah ditarik ini ke atas ke bawah. Itu jadi. Artinya bukan bagiannya. Ini orang kadang-kadang berdoa memaksa Allah. Ini semuanya tawakal ke Allah. Baik Pak ya. Ridho. Huwa ar-ridho bil maqdur. Wasu'ila Yahya ibnu Ma'az, mata yakunu ar-rajulu mutawakkilan? Beliau ditanya, kapan seseorang itu dikatakan tawakal? Apa? Idza radha billah, apabila dia ridho dengan Allah, wakilan, sebagai wakilnya, mangagusti, kumagusti. Itu bahasa Sundanya. Abdi ridho, pilihan Gusti. Abdi ridho, keinginan Gusti. Itu sudah. Beres. Kayaknya udah beres masalah. Kalaupun masih banyak gitu ya. Sedikit lagi. Wa minhum may yufassiru bisiqatu billah. Ada juga yang mengatakan orang tawakal itu yang percaya penuh kepada Allah. Wa tumaninatu ilaihi. Dia tenang saja. Tenang saja. Dan yang ketiga, wasukunu ilaihi. Damai dengan Allah. Nggak ada bentrok. Semuanya mangga ya Allah. Saya ridho ya Allah menerima. Dengan ikhlas, dengan ridho. Itu Pak hakikatnya. Baik, kajian malam ini itu saja. Mudah-mudahan semakin memberikan pencerahan kepada kita tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk minal mutawakkilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.